Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah naya sinina hakujina kunaiman Allah Ta'ala wa patirani atanna risisena nafuilu. Hidayah itu mahal, bahkan sangat mahal. Amrina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya Abu Thalib saat sakaratul mautnya, Nabi menuntunnya untuk bersyahadat tetapi tidak mau. Sehingga turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Namun ya murid, karena hak hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kehadiran kita untuk sholat berjamaah itu karena ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cahaya iman, ada cahaya hidayah, itu yang menuntun kita ke masjid. Seandainya gara-gara lampu masih ini, cahaya masih ini, lalu tahu masih ini, penuh mana ini masih ini. Hadirin yang saya muliakan, ini yang sangat mahal dalam hidup kita. Dan inilah yang kita minta setiap harinya. Masa pada perlu, masa pada sunnah kita ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Tawirini afatir waktu sama seperti hidayah yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh, kepada Nabi dan Rasul. Oleh karenanya diri yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan hidayah Islam kita hidup, dengan hidayah Islam kita mencari nafkah, dengan hidayah Islam kita kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai umat Muhammad Rasulullah, pada loni may pamigay salawat talon ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perbanyaklah salawat, insyaallah Allah akan berkahi kehidupan. Jangan perbanyak perdebatan mana yang paling afdal, pakai sayyidina dan tidak pakai sayyidina. Sudah lewat masanya. Dipamagi salawat insyaallah dapat berakai Allah Ta'ala abutungan linota lebih-lebih pemateri asri muridna Allah Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, amalan-amalan terbaik yang kita lakukan di bulan Ramadan bulan diramping yang menakuni ya dari itu puasa Ramadan si bawa tarawih agar dimadap piringi ya dari itu qiraatul Quran, mengaji, sempatkan dan luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan sisa-sisa waktu kita gunakan untuk mengaji ya. Capak-capak waktu tani, sisa-sisa waktu tani, jangan. Luangkan waktu khusus. Pada yewi ramalani manyakin mukhatam berapa kali. Minimalnya sisa 5 pertama Al-Quran, 1 kali khataman Quran. Kalau kita kembali ke ulama-ulama dulu, dikesiakan pertama Al-Quran. Imam Syafi'i misalnya fi Ramadhan sittina khatmah, di bulan Ramadan khatam 60 kali. Jadi kesehatan masih yang kedua
Saliwanda Ramadan sittina khatman 30 kali di luar Ramadan. Kira-kira yilimutu patamai ajanan 60 ya. Kalau tidak bisa 30 yeleni nolong sidik ya 30 kalau bisa. Dan itu ternyata bisa. Nule makadaki mengaji mintu miharo najam, ternyata tetap juga mengajar, tetap juga mencari nafkah. Aja atau mawira itu terlalu jauh dengan masa kita. Ya, guru Dr. Andes Najib Taraka menjelang wafatnya di Ramadan terakhir di kesehatan pertama akurat 12 kali khatam Quran. Agan aku makade takalana engkau umur Newering aku ngala ta'ala Adisingan ajapan newering aku ngala ta'ala. Saya ingin khatam sebanyak-banyak. Di akhir ayatnya bisa khatam 12 kali. Jadi bagi saya kan masih 10 kui rata-rata 3 hari 1 kali khatam. Ya, 2 hari setengah. Hadirin yang saya muliakan, agar lebih Al-Quran, maka dia minta iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Pada baca Al-Quran ni, nah sebabnya tu mantu Al-Quran ni, tanya bawa PDC lohi kolino, tapi lebih mantu resilimuli. Nah siapa tu mantu Al-Quran ni resilimuli? Datang memberi syafaat, datang memberi bantuan dan pertolongan. Tapi Bapak Ibu, pertanyaan saya, masih sempatkah ayah menolong anak-anaknya? Mulai motor dalam bantu matulun, lakai lori bainina bainina lori lakina. Anak kepada kedua orang tuanya masih sempatkah menolong? Tidak ada lagi yang bisa menolong. Yawma idzin sya'nu yughnihi. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka sibuk dengan pertanggungjawabannya masing-masing. Agak apa yang berarti aku orangnya alena sapai. Dia ini sapai mata kumudi. Sirutumuki kan. Tapi dari orangnya sapai insyaallah. Ini tahu kami nampung. Contoh sederhana hadir. Misalnya ke masalah tak ukur kampung tak. Masalah itu sangat berat. Di bagaimana misalnya keluarga tak ingin bertulung. Apa mula uko Jakarta yang ditulungi, Jepanda yang ditulungi, di mana mesengiat di mana yang ditulungi kiri kanan. Tetapi masalah kita belum selesai. Tidak selesai. Di tengah keputusasaan kirna paang kato makna perori tabi pak aji bide minalada masalah akhir masalah nanti saya bantu kira-kira malu apa nanti dia pada tulungi menyemang misalnya apalagi dari mengatulungi makmum matu ya sudah mungkin hari kebangkitan adalah hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan. Ketika itu kita butuh bantuan dan pertolongan. Agar dia deklarasi orang yang betul masalah Arab cerita syafi'an li ashab. Oleh karenanya diri yang saya muliakan, luangkan waktu. Kuda yulik bertemu yang orangnya tasijus sesu misalnya. Minimalnya silampa. Kuda yulik silampa si tengah lampa. Kuda yulik silampa si tengah lampa si jori. Mengaji suwi, dibaca si jori, lori si jori, asara si jori. Insyaallah aceh Allah akan menanamkan cinta untuk membaca Al-Quran. Dan insyaallah ya orangnya dan dia bawa tumak baca di lolongan yang apalah tumaring kelingi baca Al-Quran juga mendapatkan hal yang sama. Idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kui baca Al-Quran ni amat koki.
At-tumani ing kalinga madecing la'allakum turhamun, akan turun rahmat Allah kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara adat-adat membaca Al-Quran, di samping ada wudhu supaya malicungnya palana, ada yakui sakata. Dari mana dalilnya ini? Dalilnya ayat ini tadi. Yakui baca Al-Quran ini amak kok yang kelinga malicing nih. Nah, pertanyaannya, yakui baca lalana ini yang kelinga tahu? Ya, jawabannya tidak bisa didengar kalau tidak dijaharkan suaranya, tidak dikeraskan suaranya. Jadi ada membaca Al-Quran hadirin yakui sakata. Nah, sabab dari kelinga tahu baca Al-Quran lancara togi na lancara, yang mendengarkannya juga mendapat pahala. Ini luar biasa. Jadi hadirin yang saya muliakan, di bulan Ramadan ini luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Apalagi memang tengeran yang bota itu tak Topajajantah amureta sudah suratah. Saat ini mereka di alam barzakh. Saat ini mereka di alam kubur, menunggu pahala dari bacaan Al-Quran anak-anaknya. Inilah kesempatan yang sangat berharga untuk membacakan Al-Quran dan mendoakan mereka. Berikutnya, amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak mandi taubat dan sholat sunat taubat. Maaf Bapak Ibu, sejak masuk Ramadan Puraniga cemne sunat taubat. Bagaimana kefiahnya, cara-caranya yang namanya mandi sunat taubat? Rukunnya mandi ada dua. Pertama berniat, yang kedua meratakan air ke seluruh. Jangan ada selembar rambut yang tidak kena air. Agar yakna nawaitu uslat taubati lillahi ta'ala. Uniakeun cemne sunat taubat karena Allah ta'ala. Jadi aja tabaca rokaat ini. Uniakeun cemne sunat taubat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Ya, sebab biasa tuh tak kalah biasa di masjid saja sunnah angka rakaat ini, ya tidak ada rakaat ini, maka ada bawah ini niati sampai sunnah taubat karena pengalah baru meratakan air ke seluruh tubuh. Kenapa kita lakukan ini? Dari mana dasarnya? Dari mana dalilnya? Engkau hadis makade Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ya bulan Ramadan sampai Ramadan berikutnya mencari balolo dosa. Ya, salah satu amalan yang bisa luloi dosa apa? Ialah itu cemne tobat. Maaf Bapak Ibu, ini cemne sunnah tobat bukan hanya di awal Ramadan bagus kita lakukan. Setiap harinya ku cemne ternyata cemne sunnah tobat. Apa manfaatnya diri tarasakan nikmati? Insya Allah mereka pakai kita pugoi resenya amalan medisi. Ya, maaf Bapak Ibu, biasa tu pada dirasakan engkau sewa waktu merajilat dari dulu resenya medisi irisasa ibahasa apalan tapi mata apa kena kita. Ya, ekologi gelungi malalang di kilo misalnya maring aja, tapi logi masih di malalang 100 meter mata dalata yang kaget. Ada orang yang mampu lari 10 kilometer, lari maraton bahkan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Dia mampu lari maraton 10 kilometer, tetapi belum tentu mampu berjalan kaki masuk ke dalam masjid. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak diri saya, mengajak kepada kita semua ikut cemne ki tulitannya ya
cuma sunat taubat. Ya, tapi Bapak Ibu bisa dilaksanakan ini. Halo, itu kalau tidur sudah. Ya, insya Allah Bapak Ibu, saya sampaikan ini karena saya sudah merasakan manfaatnya. Ikumelu sikit tambeli baca-bacana, agi baca inna anzalna. Kepala menemui inna anzalna. Ya, insya Allah kepala mana ini. Jadi baca dengan catatan, kecemiki untuk orang mandi, dibaca dalam hati. Ya, aja takwi mengaji puisi ini. Maka dia itu mati beli bola ya, kasih itu juga baru. Ya, jadi dibaca dalam hati. Perbanyaklah mandi taubat di bulan Ramadan ini dan setelah Ramadan. Insya Allah makbarah kalah. Agar ibu bapak ibu setiap masuk masjid kuburan sampaja sunnatah qobliyah ba'diyah sampainya pasap piwatuta laksanakan lagi sholat sunat taubat. Diniatkan ini Bapak Ibu, seumur hidup kita perbanyak sholat sunat taubat. Kenapa kita lakukan yang namanya sholat sunat taubat? Yurui berupa tawe umrona tak salami tak kalungan, melana mati manusia atas, melana mati igana atas salah. Ya. Apalagi makhluknya Bapak Ibu engkana api dosen politik jadi kita nak ditanya ya aku memang magampat tahu mak beli makhluk lagi di mana di sekarang Pak maka engkau mencari nak pada di sering bulan ya hadirin yang saya muliakan berikutnya setelah melaksanakan sholat sunat rawatib dipamegi semuanya sunat taubat. Ada niatna, kumelo kipala ini niatna, usalli sunat taubati rokateni lillahi ta'ala. Wakata semuanya sunat taubat buan rakaat karena pengalaman. Kode tulip kuboi buan rakaat, tabak geni patan rakaat. Kode tulip pageni patan rakaat, tabak geni enan rakaat. Tas magi nabi ditambah. Ya. Artinya Bapak Ibu, ya biasanya sholat sunat taubat tidak ada batasnya. Umilu ki pakai serat rakaat boleh. Ya kama nama lagi bid'ah. Ternyata bid'ah keuntungan. Ya. Kui baca amalan imam besar hadirin. Rata-rata sholat sunatnya itu 300 rakaat dalam sehari. Ya, rata-rata 300 rakaat. Padahal nafal kurangi masebu makdaru sebu hadis nafal. Mega santrina tapi banyak juga amalan-amalan sunnah. Jadi hadirin yang saya muliakan, saya tu hidup pemilawan 100 rakanda sisa situ ya itu wanita 300 rakanda sisa perbanyaklah amalan-amalan sunnah insyaallah Bapak Ibu dia mungkin maktungan to makasihnya bagi bolata lupa wasilina apa pada untuk to maka dia mungkin makan bagi boleh lupa dan yang di matu engkau boleh bawa atau untuk dengan tidak mungkin pasti. Jadi hadirin yang saya muliakan, inilah amalan terbaik. Merindu hidup tapi amalan yang luar biasa. Membaca Al-Quran, mandi taubat, sholat sunat taubat. Aku memang hadirin, melu kita masih selalu berniat iktikaf. Ya, tapi Bapak Ibu ada pemahaman yang keliru di tengah masyarakat kita tentang iktikaf ini. Maka dia biasanya iktikaf mesti mak bengi kita wepo masjid.
Jawabannya tidak mesti. Mau bermalam tidak bermalam silahkan. Yang penting masuk masjid dalam kondisi ada wudhu, niat iktikaf sah. Jadi ko tamani babana masih tabaca ni pak dongan doa masuk masjid maknya iktikaf nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Niat iktikaf karena pengalah tamani masih tudaki pugau amalan sunnah mamako masikiri mengaji madayubaluri kum Allah Ta'ala. Ada manfaatnya Bapak Ibu. Manfaatnya adalah menga deceng ipigo hilalana masjid. Dia nasihupan pertama lolongan ni apalah berjamaah. Yang kedua lolongan ni apalah menunggu salat. Ya, itu mata waktu sampajangnya Bapak Ibu termasuk besar pahalanya. Intizarus sholat ba'da sholat. Kita janganlah sampajang perluwe termasuk amalan yang sangat besar pahalanya. Nah, kemudian yang ketiga, tolongan ini apalah iktikaf. Jadi ringan pelaksanaannya, berat pahalanya. Ustaz mari walupai taman masjid udah mana sampai dia melihat ya pada makhluk misalnya masyarakat nawaitul iktikaf lillahi ta'ala dalamnya apalanya iktikaf engkau cara mana diberuka almarhum Ki Haji Abdul Malik kan bilang siapa tata ya sengi iktikaf siapa tata waktunya sengi iktikaf ya kau tahu mak perak susu bebek, memerak susu kambing misalnya, kira-kira siapa menel, ya, minta ketahui mak perak susu bebek, ya, cinampok nih, 1, 2 menit, 3 menit, penuh nih, taruh, ya, hadirin yang saya muliakan, walaupun sebentar sudah dapatkan pahala itu, apalagi Isya menit mundur hikmatnya sempaja pada makhluk. Hadirin yang saya muliakan agak lebih rendah rasanya iktikaf. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang iktikaf Bapak Ibu Papa dari pemaradeke umat Nabi Musa alaihi salam. Ya, hadirin, kira-kira kalau orang dimerdekakan dari perbudakan, kira-kira maka apalan membahagiakan orang yang luar biasa. Contoh sederhana, engkau di penjara misalnya, kita bantu sehingga dia keluar dari penjara, kira-kira manfaatnya nanti pasti bahagia dan pahalanya luar biasa. Ya, listrik KCD, ada orang di Sidra Bapak Ibu, hobinya memelihara burung. Ya, roh kubuana, igana, bagaimana yang harga jutaan, puluhan juta, banyak yang dia pelihara. Suatu ketika kecelakaan, ya, dia menabrak orang, akhirnya masuk penjara. Sesenat lama penjara ningerani menu-menu maka dewe makure pakai dina menu-menu kasi ya di penjara mau terbang keluar tapi tidak bisa ya namun di mana kanjana rene mengena tertentu ada yang merasa hilang tidak ada yang namanya kebebasan. Apa yang terjadi diri setelah keluar dari penjara sini nauna menuna 50 juta ada 7 juta yang mana dia terbangkan ya nalar kesamaan dan dia melihat betapa gembiranya burung-burung yang pernah ia perangkap selama ini. Kira-kira waktu itu gambarannya kok boleh iktikaf dapat pahala membebaskan orang dari perbudakan. Ada firman nasi menikah akan diberikan pakaian kebesaran nanti di hari kemudian. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita baca buku tentang hari kiamat,
Di hari kiamat nanti hadirin, semua orang telanjang, malu suruh mana tahu. Tetapi orang yang iktikaf di dunia Bapak akan diberikan pakaian kebesaran. Tapi seandainya ini dipilih menjadi bupati Wajo, setelah dilantik dengan pakaian kebesarannya, kira-kira malah Pak Pemerintah ya memakai pakaian kebesaran bupati Wajo misalnya, maka mengata maga di kita makuturo matu kira-kira bayangannya resori mundina Allah. Jadi iktikaf Bapak Ibu setiap saat, setiap waktu bisa dilakukan. Hadirin yang saya muliakan, malampilah dan iktikaf. Sebab kulit gini nggak digaga jauh kita. Ya, dia milo Pak Bisri. Ya, mungkin kepada pengurus masjid. Ya, terakhir sebagai usulan makanya kapan kerja koyo. Ya, supaya Pak Ustaz kumah caranya dia nak alibo igana. Ya, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan Pak Merafiq Allah Taala dan Allah pengerti apa yang kita dengarkan tadi, kita niat amalkan, kita niat juga sampaikan kepada keluarga kita. Meringi hidup di jemaatan ini apalana di sisi arajana Allah Taala. Dan inilah yang kita akan bawa bekal menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketika orang meninggal, aga sababna yaro kacile kaintapan digal kantuna kanto yoro kanto murid urani gamita tau mati walu yaro kacina angka kanto oppo arona yari da oppo sulara dia panen ketorun tupa mati dia na mati kanto kacie sabab dia na berlaku ya sengi mati. Dene tadi kantor kui, dene tadi kantor ijazah, dene tadi kantor iska pangkat. Materi tidak berguna lagi di sini. Yang berguna adalah amal saleh kita. Oleh karenanya amal saleh terbaik ketika kita lakukan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di sudut berjamaah pertemuan yang Engkau berkati, Engkau ridhoi. Ya Allah, istiqomahkan kami untuk senantiasa sholat berjamaah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa hilang kami, ampuni dosa hilang ayah bunda kami, bapak ibu kami, almarhum almarhumah kami. Kasihi mereka ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terima segala amal kebajikannya ya Allah, cahayai kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan kuburnya dari taman-taman surgamu. Jangan Engkau jadikan kuburnya dari liang neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami keluarga sakinah, keluarga yang mendirikan sholat, keluarga yang senantiasa mengaji membaca Al-Quran, keluarga yang senantiasa berzikir bersalawat kepada Nabi, keluarga yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahi kami keturunan yang saleh-saleh, putra-putri yang saleh-saleh, hafiz-hafizah, ahli Quran, ahli salat, ahli masjid. Jaga mereka ya Allah dari perbuatan haram. Jaga mereka anak kami ya Allah dari pergaulan haram, dari pergaulan bebas ya Allah. Jaga mereka dari perbuatan zina ya Allah. Jaga anak kami ya Allah dari makanan haram, minuman haram, pergaulan yang haram. Ya rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahi kami hidayah ya Allah. Beri kami kekuatan lahir dan batin ya Allah, untuk memaksimalkan ibadah kami di bulan Ramadan ini, untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa mengaji ya Allah, untuk bisa i'tikaf, untuk bisa perbanyak sholat sunnah, sholat fardu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami ingin ya Allah berakhir Ramadan, cakup bulan Ramadan, cakup menekuni dosaki karena nambung Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di hari yang ada kepada katimu kata syadang petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.